Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang karena masih bisa menyapa saudara dengan kebenaran firman ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan hari ini kita bisa dilawat, diberkati oleh Tuhan lewat firman yang akan kita terima dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis tanggal 12 Juli 2020. Sebelum kita memulai khotbah ini, mendengarkan firman ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang rasanya karena masih bisa menikmati persekutuan yang indah ini di hadapan Tuhan, dan masih bisa membagikan berkat rohani yaitu firman Tuhan bagi saudara semuanya yang rindu diberkati Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan untuk saya bacakan, dan sudah siapkan Alkitab saudara mendengarkan renungan ini. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudaraku, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Saya bersyukur karena diberi kesempatan membagikan kebenaran firman untuk kita semuanya. Tema minggu kita yang diatur dalam almanak kita untuk minggu ini, cintailah pendidikan. Haholongi ma ya persiajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan masih tetap menyertai kita dengan kesetiaannya, menjaga kita dengan kasih-Nya, melindungi kita, memelihara kita dengan kebaikannya, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Walaupun mungkin minggu kita sampai hari ini masih dalam situasi yang memprihatinkan, karena sebagian besar kita masih beribadah di rumah, tetapi kita tak bersyukur saudara, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tetap setia memelihara, menjaga dan melindungi kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kesempatan ini hati kita tetap penuh dengan semangat, sukacita dan bersyukur, karena Tuhan tetap baik bagi hidup kita. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan orang ketika berkumpul adalah ngerumpi atau gosip saudara. Istilah gosip ini sering diartikan digosok semakin sip katanya. Tidak heran saudara jika ternyata gosip ini bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu selama berjam-jam, karena semakin digosok semakin sip katanya. Jadi hal yang menarik yang biasa dibicarakan dalam ngerumpi atau menggosip ini adalah membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain yang tidak ada di hadapan mereka pada saat itu. Ya, dan orang yang suka ngerumpi atau menggosip mengenai kekurangan orang lain umumnya adalah orang yang memiliki kelemahan, yaitu orang yang memiliki kekurangan atau kesalahan yang cukup besar saudara. Namun ia berusaha mencoba untuk menutupi kesalahan dan kekurangan itu dengan melihat dan menceritakan kekurangan orang lain. Itu dia saudara. Jadi hati-hati orang yang suka gosip, ngerumpi, biasanya itu orang yang betul-betul memiliki kekurangan, kelemahan dan cukup besar. Karena itu dia berusaha menutupi itu dengan membicarakan persoalan orang lain, sementara dirinya mempunyai persoalan besar. Seperti itu saudara. Tema minggu kita hari ini adalah cintailah pendidikan. Saya tidak tahu bagaimana sinkronisasi ini, tetapi ini menarik saudara. Ya, pendidikan dapat didefinisikan dalam banyak pengertian sebenarnya.
Mengapa harus pendidikan? Nanti kita akan coba. Namun salah satu pengertian pendidikan yang dapat membantu kita memahami tema khotbah kita hari ini adalah bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran secara aktif yang bertujuan mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang dapat menuntun kehidupan seseorang lebih maksimal dalam mencapai tujuan kehidupannya dengan baik. Itu salah satu pengertian pendidikan, saudara. Dan ini yang menarik yang saya angkat dalam khotbah kita hari ini. Ketika kita membaca teks sebelumnya dalam khotbah kita dan teks sesudah khotbah kita ini, di sana kita dapat melihat bahwa Yesus sedang mengajar, saudara. Mengajar banyak orang yang datang kepadanya, yang datang mengikuti dia. Tujuannya di sana adalah supaya mereka menjadi bijak, supaya mereka mengerti kehendak serta rencana Tuhan bagi kehidupan mereka, baik kehidupan saat ini yang sedang mereka jalani, juga mengenai kehidupan yang akan datang yang sedang diharapkan. Itu, saudara, itu tujuan pembelajaran Yesus pada saat itu. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang sikap, tentang etika moral kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi sikap dan etika moral, kalau kita perhatikan ya teks sebelum dan sesudahnya. Dan secara khusus perikop khotbah kita saat ini adalah bagian di mana Yesus mengajar serta mengingatkan mereka tentang sebuah perilaku sosial yang sering membawa mereka terjebak menghadapi sesama, ya, menghadapi, kalau kita lihat di sini bagaimana mereka terjebak dalam menghadapi persoalan ya di antara mereka dengan sesamanya, yaitu terjebak dalam sikap menghakimi sesama tanpa terlebih dahulu mereka melihat dan mengintrospeksi diri mereka sendiri sebelum menghakimi saudaranya. Itu yang secara khusus dalam perikop khotbah kita hari ini. Sudah menjadi rahasia umum memang bahwa ternyata melihat kekurangan orang lain itu sangatlah mudah dibanding dengan melihat kekurangan diri kita sendiri. Sudah umum itu, saudara. Hal inilah yang membuat Yesus harus menegur mereka dengan sangat keras. Yesus juga mengajari mereka supaya mereka berlaku adil, supaya mereka berlaku jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain yang mereka hakimi, yang mereka gosipi. Itu, saudara. Jangan langsung mengumbar kesalahan serta kekurangan orang lain sebelum kita mengetahui dengan jelas bahwa kita juga mempunyai kesalahan dan kekurangan yang mungkin jauh lebih besar dari kesalahan kekurangan orang yang sedang kita bicarakan. Itu menarik, saudara. Untuk itu, saudaraku, lewat renungan khotbah kita saat ini, kita diajari tentang beberapa hal. Ada beberapa hal, paling tidak ada 2 hal yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama, kita perlu belajar dari khotbah hari ini, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Ini penting, saudara. Pembelajaran kita hari ini mengingatkan kita, menolong kita untuk bisa melihat siapapun kita, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau kita baca ayat 39 sampai 40, kita bisa melihat inti ungkapan ini di sana. Ungkapan ini, saudara, sudah sering kita dengar memang. Betul, kita mengakui tidak ada orang sempurna, sehingga kita sering membela diri dalam keadaan ini. Ya, saya ini kan masih manusia biasa, saya bukan malaikat, dan seterusnya, saudara. Ungkapan ini sudah sering kita dengar. Lalu Yesus menyampaikan topik ini melalui pertanyaan yang dimuat dalam perumpamaan itu, saudara. Ada pertanyaan yang dikatakan Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Sebuah pertanyaan yang perlu menuntun kita memahami bagaimana sebenarnya sikap etis kita menjalani kehidupan ini terhadap diri kita, juga terhadap sesama kita. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jelas jawabannya tidak, saudara. Lalu kedua pertanyaannya, dapatkah seorang murid lebih dari gurunya? Firman Tuhan katakan tidak. Kalaupun tamat, dia paling tidak sama seperti gurunya. Itu pengajaran yang etis. Ya. Kedua pertanyaan dan perumpamaan ini mengandung makna bahwa tanpa tuntunan pendidikan, kehidupan kita tidak, ya, tak ubahnya seperti kalau kita katakan orang buta yang berusaha menuntun orang buta tanpa diajar, tanpa belajar
tanpa dididik, kita akan sama seperti orang buta yang menuntun orang buta, merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri benar dan seterusnya. Pekerjaannya akan menjadi percuma dan akan menjadi sia-sia. Juga seperti seorang murid tanpa guru pembimbing, maka kehidupannya akan menjadi liar dan berantakan. Sehingga sinkronisasi tema kita ke situ, saudara. Cintailah pendidikan. Karena kalau tidak, kita akan seperti orang buta yang sedang menuntun orang buta, atau seorang murid tanpa guru pembimbing, akan liar dan menjadi berantakan hidup kita. Namun walaupun kita bukan manusia sempurna memang, jika kita mau dituntun dan dididik, kita mau belajar dan diajar, maka kita akan tertuntun dalam kehidupan yang lebih terarah dan baik, bukan berantakan lagi. Akan terarah hidup kita, akan menjadi terang dan jelas tujuan hidup kita, saudara. Memiliki kelebihan bukan berarti sempurna, bukan, saudara. Untuk itulah jika kita merasa memiliki kelebihan dalam kehidupan kita, baiklah kita bersyukur untuk kelebihan itu. Dan jangan sekali-kali kita mengukur saudara kita dari kelebihan yang kita miliki. Dan jika jika mereka tidak bisa seperti yang kita inginkan, jangan menghakimi mereka. Itu penghakiman itu sering terjadi ketika seseorang tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita melihat kelemahannya, lalu kita menghakimi mereka. Karena belum tentu, saudara, kekurangan yang mereka miliki lebih besar daripada yang kita miliki. Ini persoalannya. Melalui pendidikan yang benar, kita dapat mengerti bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka masing-masing. Tetapi ketika mereka mau diajar dan belajar, mereka akan dituntun untuk lebih baik dalam kekurangan itu, kepada kehidupan yang lebih baik, walaupun mereka memiliki kekurangan. Itu, saudara, sehingga cintailah pendidikan. Belajar dan diajar. Mau belajar dan mau diajar. Sebagai orang yang terdidik baik, saudara, kita sebagai orang Kristen tentu orang yang telah terdidik baik, kita harus dapat memberi diri kita sebagai pelengkap dan sebagai penyempurna bagi kekurangan sesama kita, bukan untuk menghakimi mereka, bukan merusak kehidupan mereka. Karena firman Tuhan katakan ayat sebelumnya, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, itu juga yang akan diukurkan kepada kita, saudara, kepada saudara. Untuk itu jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Itu yang pertama. Jadi tidak yang sempurna, itu benar. Tetapi selama kita mau belajar dan diajar, ketidaksempurnaan kita itu akan ditolong Tuhan. Kita akan dituntun dari ketidaksempurnaan untuk menjadi semakin baik dan sempurna di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, janganlah mengurus urusan orang lain sebelum kita terlebih dahulu mengurus urusan kita dengan baik. Ini pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat khotbah hari ini. Jangan suka mengurus urusan orang lain sebelum dirimu sendiri terlebih dahulu mengurus urusanmu dengan baik. Jangan, saudara. Itu kita bisa lihat dalam ayat 41 sampai 42. Salah satu ciri orang bodoh memang adalah, ini ciri orang bodoh, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, gemar dan selalu suka mengurusi urusan orang lain walaupun bukan urusannya, sementara urusan sendiri tidak pernah terurus dengan baik. Memang menjadi penonton itu mudah, saudara, karena bisa bicara banyak tanpa harus melakukan sesuatu pun. Namun justru karena itulah kehidupan kita sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di situ hanya ngomong doang, saudara. Itulah yang diingatkan oleh Yesus bagi kita saat ini. Saudara, kalau kita perhatikan, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, katanya. Padahal balok yang ada di matamu tidak engkau lihat. Itu perbuatan yang percuma, perbuatan yang menjadi batu sandungan, saudara. Jadi urus dulu dirimu sebelum engkau mengurus orang lain. Jangan sampai perbuatanmu itu membuat orang tersandung dalam kehidupannya. Lewat ungkapan ini, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak terlalu urus urusan kekurangan orang lain yang kecil sebelum kita mampu mengurus kekurangan kita dengan baik, yang mungkin saja lebih besar dari kekurangan orang lain yang kita urusi itu. Untuk itu baiklah kita selalu mampu memandang diri serta mengintrospeksi diri kita dengan benar, serta mau memperbaiki kekurangan kita, sehingga kita dapat dipakai Tuhan
menolong orang lain, serta menuntun mereka kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang lebih terdidik dengan baik. Jika tidak, Tuhan akan mengatakan kepada kita sebagai orang munafik. Itulah yang kita dapatkan, saudara. Sebagai refleksi penuntut bagi kita, saudara, kita semua sama memiliki keunggulan, ya, dan titik-titik kelemahan dalam hidup kita, walaupun dalam kadar dan tingkatan yang berbeda-beda. Setiap orang punya kelemahan juga kelebihan. Ungkapan di sini jangan menghakimi, tidak berarti kita harus membiarkan sesama kita berbuat salah atau mentolerir kesalahan yang mereka lakukan, saudara. Bukan itu maksudnya. Di sini kita diingatkan untuk berlaku adil. Bila kita memang mau menghakimi, adil dulu, lihat dulu diri. Jangan hanya mau menunjuk kesalahan orang, tapi kesalahan sendiri tidak pernah disentuh. Jadi harus adil, itu maksudnya. Kita boleh menghakimi sesama kita bila ada bukti kuat yang memberatkan dia, bukan dengan alasan yang dicari-cari. Kalau memang dia salah, ya diingatkanlah. Bukan berarti kita membiarkan. Keseharian kita menunjukkan bahwa seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan, lebih mudah mengkritik sesama daripada melihat dan mengakui kesalahan diri sendiri. Ini sudah menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Selumbar di mata sesama lebih besar daripada balok yang membendung penglihatan kita. Mana mungkin sebenarnya. Tetapi itulah kebodohan kita karena kita tidak mau belajar. Kita tidak mau diajar. Sehingga lebih besar kita lihat selumbar di mata saudara kita. Sementara balok yang telah menutupi mata kita ini, kita tidak bisa lihat lagi itu. Ini jelas bahwa dalam banyak hal kita sering berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Kita sering memaafkan diri kita dan mencari kesalahan pada orang lain. Ini tentu, saudara, sangat mengganggu dalam kebersamaan dan merugikan orang lain. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman yang hidup dalam kebersamaan, kita dipanggil untuk bisa membantu sesama sedapat mungkin. Mereka bisa keluar dari kesulitan mereka. Mereka dapat mengatasi kekurangan mereka. Itu yang perlu. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan sesama akan kekurangan mereka dan membantu mereka untuk mengatasi kekurangannya tersebut. Kita juga dapat membantu mereka memperbaiki tingkah laku mereka dengan cara berusaha agar kita sendiri berlaku baik. Jangan sampai kita ajari orang berlaku baik, kita tidak berlaku baik. Itu menjadi batu sandungan. Kita berkewajiban menuntun orang kepada kebaikan, tetapi pastikan dulu ketika kita menuntun orang untuk berlaku baik, kita terlebih dahulu didapati telah berlaku baik. Itu yang dimaksudkan. Mungkin baik sebelum mengeluarkan serbuk dalam mata sesama, kita keluarkan terlebih dahulu balok yang ada di mata kita. Maksudnya apa, saudara? Kritikan yang kita sampaikan pada sesama harus dilandasi kasih yang menginginkan adanya perubahan dalam hidup mereka, karena terlebih dahulu kita sudah berubah. Itu yang dimaksudkan. Marilah saudaraku, kita melihat apa yang baik dan benar dalam diri sesama kita, sehingga kita akan dapat melihat dengan jelas apa yang buruk dan salah, dan kemudian kita dapat memperbaikinya dengan tepat, baik dalam diri kita juga dalam diri sesama kita. Dengan saling melihat dan dengan saling mengakui apa yang baik dan yang benar dalam diri kita masing-masing, berarti juga terjadi saling memberdayakan di antara kita. Itulah tujuan pendidikan itu sebenarnya. Saling mengajar, saling belajar, saling diajar, supaya hidup kita semua terarah, terberdayakan dengan baik, saling membangun dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak akan menjadi sempurna karena menunjukkan kekurangan sesama kita, apalagi mengadili sesama kita, saudara. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Hidup yang sempurna justru dimulai saat orang berani dan jujur menyadari, mengakui, dan kemudian memperbaiki kekurangannya sendiri. Ini yang luar biasa. Ini kesempurnaan hidup yang sesungguhnya, saudara. Orang yang sungguh beriman tidak akan menggunakan banyak waktunya untuk menilai orang lain
melainkan untuk memperbaiki dan memperhatikan dan memperbaiki hidupnya. Orang beriman, dia tidak akan menggunakan waktu itu banyak untuk melihat orang, tetapi dia akan memakai waktunya banyak untuk mengintrospeksi diri, melihat dirinya. Sehingga ketika dia berbicara kepada orang, apapun yang dibicarakan tidak menjadi batu sandungan, menjadi teladan dan menjadi garam dan menjadi terang. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita lewat kebenaran firman Tuhan di minggu kita hari ini. Sehingga saudara, peranan pendidikan di sini sangat penting, sangat besar. Kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terdidik, yang tertuntun, terajar dengan benar, sehingga kita boleh mengerti etika hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Ketika kita mau menolong orang, baiklah kita pastikan diri kita adalah orang yang sudah tertolong. Ketika kita mau membantu orang, memperbaiki kehidupan orang, kita pastikan hidup kita telah terlebih dahulu tertolong, terbantu, dan terlebih dahulu telah diperbaiki oleh Tuhan. Itu yang perlu saudara. Sehingga minggu kita hari ini menjadi minggu yang memberkati kita saudara. Biarlah setiap kita yang mendengarkan renungan ini, kalau selama ini kita begitu gemar, sering menggosip, ya, mempercakapkan kekurangan orang, itu ciri-ciri orang yang tidak terdidik. Itu ciri-ciri orang bodoh saudara. Dengan mendengarkan, menerima kebenaran ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang telah dididik Tuhan untuk boleh menjadi pendidik. Itu yang benar. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran ini, tertuntun dalam kehidupan yang benar sebagai orang-orang yang terdidik, yang telah dididik oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Kalau saudara saat ini sedang bergumul dalam kehidupan ini, buka hatimu. Tuhan akan membantu kita, menolong kita, menyertai juga memberkati kita dengan kebenaran ini. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami dalam minggu hari ini. Tuntunlah kami semuanya. Berkatilah kami semua dengan kebenaran ini. Betapa penting kami boleh belajar dan diajar, dididik. Tuhan tolong supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terdidik dengan benar. Sehingga sebelum kami melihat kehidupan orang lain, bantulah kami supaya kami terlebih dahulu dapat melihat hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan lagi, tetapi hidup kami menjadi batu loncatan untuk kami boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang kepada semua orang di sekeliling kami. Karena lewat kehidupan kami, ketika kami memperkenalkan Tuhan kepada mereka, mereka dapat memuliakan Engkau. Berkati umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan jamah penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bersusah hati oleh karena sering mereka terjebak dalam penghakiman terhadap sesama, tolong mereka supaya mereka boleh menjadi pribadi yang terlebih dahulu boleh dituntun Tuhan, ya, berdamai dengan diri mereka, melihat diri mereka, memperbaiki diri mereka, sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan lagi, tetapi menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman ini. Amin. Akhirnya saudara, Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran ini. Dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, kalau saudara punya pergumulan dan beban persoalan kehidupan dan butuh didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan membantu saudara dalam doa. Akhirnya tetaplah semangat dan jadilah kuat, bersuka cita dalam Tuhan. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.